Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, Yesem Hamasia. Jumpa lagi kita dalam kesempatan yang penuh dengan sukacita. Saya berharap bahwa kita sekalian boleh terus bertumbuh melalui firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya hendak kembali berbagi sharing firman Tuhan kepada kita sekalian. Satu teks firman Tuhan dalam Hosea 4 ayat 6 di sana berkata begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Satu bagian pembahasan dari teks yang saya bacakan tadi, yaitu kita akan belajar mengenai mengenal Tuhan. Ya, jadi hari-hari ini Bapak Ibu, bagian ini menjadi bagian yang penting karena kita menyaksikan ya lewat beberapa streaming video, baik lewat YouTube, lewat media sosial, kita melihat polemik perdebatan seputar mengenal Tuhan. Jadi yang santer yang kita dapati hari-hari ini yaitu masalah Trinitarian dan Unitarian. Ya, artinya bahwa secara keseluruhan polemik itu adalah berbicara soal keberadaan Tuhan, yang di dalam pemikiran manusia bahwa memang mengenal Tuhan adalah sesuatu yang tidak mudah. Tapi juga ada yang berkata tidak mungkin, karena ada orang yang berkata begini bahwa Tuhan itu kan ada di surga dan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan atau pernah berjumpa dengan Dia. Ya, maka jelas bahwa sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Jadi semua rumusan tentang Tuhan ya adalah sesuatu yang tidak bisa menggambarkan Tuhan secara utuh dan sebenarnya. Nah, dari sini kita hendak belajar Bapak Ibu berdasarkan teks Hosea pasal 4 ayat 6. Di sana jelas bahwa konsekuensi dari orang yang tidak mengenal Tuhan justru adalah kebinasaan. Karena secara sederhana bahwa orang tidak mengenal Tuhan tidak mungkin bisa melakukan apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki. Dan tidak mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini kan justru bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh banyak orang di luar sana. Artinya membingungkan bahwa di sisi lain Tuhan tidak bisa dikenal, tapi di sisi lain kok Tuhan buat peraturan bahwa kalau orang tidak mengenal Tuhan, bahwa dia pasti binasa. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa manusia tidak bisa mengenal Tuhan? Nah, ini kan menjadi kontroversi. Sebenarnya betul memang Tuhan tidak mudah untuk dikenal. Dan saya mau berkata jangankan Tuhan, orang-orang di sekeliling kita saja, kita tidak akan pernah mengenal mereka kalau mereka tidak terbuka dengan kita. Bahwa apa yang di dalam pikiran dan hati mereka, kalau mereka tidak utarakan, mana bisa kita mengenal dia. Paulus sempat menyinggung hal ini dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Dia berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengenal orang lain, kecuali roh orang itu sendiri. Begitu juga tidak ada seorang pun mengenal Allah, kecuali roh Allah itu sendiri. Dan sebuah kenyataan kita melihat bahwa Allah yang tidak bisa dikenal oleh manusia adalah Allah yang memperkenalkan diri melalui firman-Nya. Itulah sebabnya ketika Dia berfirman melalui para nabi yang menerima wahyu, baik lewat pernyataan rohnya, baik lewat pernyataan malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan menyampaikan pesan. Ini adalah sebuah bukti bagi kita bahwa Tuhan ingin dikenal. Sama seperti ketika kita ingin mengenal orang-orang terdekat kita. Maka cara kita mengenal dia, kita berbicara dengan dia dari hati ke hati. Dan melalui setiap ungkapan hatinya, melalui kata-kata, apa yang dia sampaikan, kita akan memahami, oh dia seperti ini. Sama. Justru ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya, maka itu adalah wujud dari kerinduan Tuhan untuk dikenal. Bahkan kita melihat bahwa di dalam ungkapan doa dari Yesus Kristus dalam Matius pasal yang ke-11 Bapak Ibu ayat yang ke-25 saya baca bagi kita sekalian. Ya,
Yesus Kristus bilang begini dalam doanya, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Artinya tidak ada seorang pun yang mengenal Tuhan, ya, kalau tidak disingkapkan oleh Sang Firman. Ya kan begitu? Tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Artinya kan berarti pengenalan akan Bapa di surga berdasarkan kerelaan Kristus untuk memperkenalkan. Nah, dan bagaimana kita memahami kriteria perkenanan Tuhan untuk memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya? Saya ingat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21, Yesus Kristus bilang begini, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Artinya barang siapa memegang perintah Tuhan, dialah yang mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi Tuhan, dia akan dikasihi oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan akan menyatakan diri. Nah, ini penting buat kita. Dan ukuran pengenalan akan Tuhan, ya setiap orang berbeda. Semacam contoh, kalau saya berkata kepada Bapak Ibu, saya mengenal istri saya lebih dari Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa berkata, enggak mungkin. Ya, artinya bahwa pengenalan akan seseorang itu tergantung dari kedekatan. Tergantung dari relasi yang dia bangun. Dan bicara kedekatan, ini berbeda. Ya, kedekatan suami dengan istrinya, kedekatan sang suami dengan orang tuanya, kedekatan suami dengan rekan-rekan di tempat pekerjaannya, kan beda. Walaupun masing-masing punya hubungan. Tetapi kan tergantung dari sejauh mana hubungan itu dibangun dengan baik. Nah, sama. Dari sini kita harus memahami bahwa Tuhan tidak bisa dikenal kalau kita menggunakan kemampuan logika kita untuk memahami Dia. Tetapi Tuhan itu bisa dikenal kalau kita belajar untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Bagaimana kita bisa meraih hatinya. Sehingga lama-kelamaan Dia akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Sama seperti kalau kita ingin mengenal seseorang, setidaknya kita membangun dulu hubungan dengan dia, kedekatan. Melalui apa? Melalui mungkin ya kita kasih sesuatu yang berkesan buat dia, ajak dia makan dan sebagainya, dikasih dia hadiah. Lama-kelamaan mulai terbangun sebuah hubungan, sama seperti orang pacaran gitu kan. Dimulai dari simpati, lama-lama mulai terobsesi. Oh cantik, oh dia baik. Lama-lama mulai cari perhatian. Ya, kan mulai cari tahu dia maunya apa, mulai kasih hadiah. Lama-lama akhirnya mulai, dia juga baik ya. Akhirnya mulai kenal, mulai membangun pertemanan, lama-lama. Ya, dengan apa? Dengan hubungan yang dibangun dengan baik. Akhirnya mulai ada benih-benih cinta gitu kan. Cinta itu bicara soal kepercayaan. Nah, ketika orang sudah mulai mencintai, dia mulai percaya, dia akan mulai terbuka. Nah, bukankah saya pernah membahas bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk dicintai oleh Tuhan dan mencintai Tuhan? Nah, ini kan punya hubungan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, saya tidak bisa berkata kepada orang lain yang ketika dia jelas berkata, saya mengenal Tuhan. Nah, itu kan urusan dia. Siapa tahu hubungan dia dengan Tuhan lebih dekat daripada hubungan saya dengan Tuhan. Kan setiap hubungan ini dibangun secara pribadi. Ya, ukurannya masing-masing. Oleh sebab itu, Bapak Ibu,
Yang menjadi catatan penting bagi kita di sini adalah mari kita belajar untuk mendorong diri kita untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dimulai dari hal-hal sederhana. Apa yang kau tahu dari firman Tuhan, apa yang kau dengar dari apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan itu terus-menerus secara konsisten. Maka siapa tahu dengan hal itu engkau bisa meraih hati Tuhan, sehingga dia mulai membukakan lewat pewahyuan-pewahyuan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang belum engkau ketahui tentang dia. Dan itu akan membuat engkau mulai mengalami lonjakan-lonjakan iman, bertumbuh dalam kedewasaan. Dan saya mau berkata bahwa semakin engkau dewasa di dalam Tuhan, engkau akan melihat kepercayaan-kepercayaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan, promosi-promosi Tuhan yang dia akan kasih kepadamu. Itu akan terus membawa engkau naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini sebelum saya menutup, mari kita berdoa. Harapan kami lewat kebenaran yang kami dengar. Kami terus bertumbuh lewat kebenaran firman. Dan Engkau terus singkapkan segala sesuatu yang tersembunyi bagi kami. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang ingin dikenal oleh umat-umat. Dan kami ingin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Dan kami percaya pengenalan akan Tuhan membuat kami terus menikmati hidup dalam kemenangan dan kemerdekaan. Kami menerima mujizat hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Yesem Hamasi.